Halo, selamat datang di materi kelima, instalasi ePrints repository di perpustakaan ya. Jadi di materi keempat, di materi sebelumnya kita sudah menginstal ya, kita sudah mengkonfigurasi ya repository ya, ePrints dan modulnya begitu ya. Kita sudah berhasil menginstal ePrints dan modulnya, tapi di situ belum cukup ya, artinya itu hanya user interface ya, atau tampilan luar begitu. Nah, kita perlu menginstal bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu apa? Database-nya dan sistemnya yang di dalam. Gitu. Oke, kita akan mempelajari itu. Kita akan praktik mengenai install MySQL untuk repository ePrints gitu. Ya, sebagaimana kita sudah praktek sebelumnya, kita review sebentar ya. Kemarin kita sudah menginstal SSH server begitu ya, sudah ya. Jadi itu memungkinkan kita mengakses menggunakan putih gitu ya. Kita mengakses secara remote ya, melakukan coding dan sebagainya di putih gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa mengaktifkan Ubuntu-nya ya, kita nanti akan mengakses melalui putih ya. Seperti biasa, di putih kita perlu menyesuaikan ya, perlu menyesuaikan apa? Perlu menyesuaikan dengan, bentar, bentar, saya close dulu. Perlu menyesuaikan dengan IP dari ya, seperti itu. Sebentar, ini saya coba injek tadinya apa? Injek ya, ya dari putih. Ya, saya coba aktifkan putih ya, teman-teman juga kan putihnya. Putih ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Putih itu nanti akan mempermudah kita agar laptopnya nggak terlalu, atau komputernya, PC-nya nggak terlalu terbebani begitu ya. Kita menggunakan putih. Kita open ya, sebagai remote ya, kita lihat IP-nya. Ini 118 ini. Kita lihat IP-nya. Seperti ini. Minimize 118 kan. Oke, kita ya 192.168.56.118. Nah, kita open login sebagai usernya di lib 1, passwordnya ini, terus kemudian login sebagai super user ya, sudah ya, sudah. Kemudian kita bisa minimize ya. Oh sebentar, ada tadi yang terlewat ya. Di sesi sebelumnya kita kan kemarin sudah lihat ya dan coba gitu akses localhost melalui Firefox gitu. Itu yang muncul apa? Yang muncul default page-nya ya. Kita coba lihat ya, localhost ya. Yang muncul default page, Ubuntu default page, Apache 2 Ubuntu default page. Gitu. Nanti kita aktifkan ePrints kita sama-sama ya. Oke, ini masih default seperti ini. Saya coba share screen yang bagian putihnya saja ya, biar nanti tampil di zoom-nya terlihat besar. Terlihat ya. Oke, ini sudah seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk MySQL. Ya, kita install MySQL kan. MySQL min u spasi root ya. Ditambahin min p juga nggak apa-apa, tapi nggak usah, nggak apa-apa ya. Kita enter. Ya, ini akan muncul apa? Akan muncul welcome to the MySQL monitor. Ya, artinya kita sudah bisa melakukan konfigurasi MySQL di sini. Dengan yang pertama kita membuat satu user baru dengan perintah create apa? Create ePrints. Nah, kita usernya namanya ePrints, add
localhost. Nah, yang perlu diingat di sini adalah ada tanda petiknya. Create spasi tanda petik, appearance tanda petik, ya, diapit dengan tanda petik, add tanda petik lagi localhost. Seperti itu. Ya. Lalu ditambah dengan identified, ya, with MySQL underscore native password, ya, by 1. Ya, teman-teman bisa lihat di satu di sini ya. Create appearance ini artinya membuat satu apa namanya user bernama appearance di dalam host lokal ya atau local host begitu dengan passwordnya 1, dengan memberikan password 1. Jadi usernya ini appearance passwordnya 1. Diingat-ingat itu ya, usernya appearance passwordnya 1. Oke, saya enter ya. Oke, ntar ada error buat ini. Bentar. Oke, kita oh iya lupa tadi ya. Bentar, usernya kelupaan. Create, kita tulis ulang ya. Create user. Ya, ini lupa. Prince. Ya, lupa. Localhost. Ya, sama dengan yang di atas. Identified with MySQL. Identified with MySQL native. Ini typo dan apa namanya kalau typo ini sensitif ya teman-teman ya. Native password by 1. Gini. Kita enter. Nah, ini akan muncul query oke ya. Jadi akan ada pengecekan ya. Kalau misalnya ada yang error akan muncul seperti yang tadi terjadi gitu. Ada error gitu ya. Lalu kita berikan hak akses. Aksesnya kita beri dengan script ya, grant ya. All privileges on ya. All to appearance ya, at localhost with grant option ya. Kita enter. Sebentar. Grant all privileges on. Grant all. Can find any matching row in the user table. Sebentar. Select user. Oh, print. Tadi kurang S ya. Bentar. Print. Grant all you have. Oh iya, ini kurang S teman-teman punya saya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah sih sebenarnya. Kita ketikkan grant ini tanpa S berarti. Atau bikin satu baru sih, kayaknya ya. Bisa ya, kita bikin baru ya. Jadi harus teliti teman-teman ya. Create user ya. User prints ada S-nya, add
localhost ya identified with MySQL native password by 1. Ini sudah. Lalu kita berikan grant all privilege ya. Ini tadi sudah saya tuliskan. Appearance ada S-nya with grant option, ini saya kira udah cukup. Nah, ada akan muncul query OK gitu ya. Ini udah berhasil. Terus kemudian kita terapkan privilege-nya tadi atau hak-haknya tadi dengan menuliskan apa? Flush ya. Ya. Flush privileges. Nah, privileges titik koma. Jangan lupa ada titik komanya. Ya, query OK. Lalu kemudian ketikkan exit untuk mengakhiri. Ya, akan ada tulisan by gitu ya. Artinya sudah keluar dari MySQL tadi, sudah kembali ke root ya. Ini cirinya nih. Ya, tadinya MySQL seperti ini ada panahnya. Nah, kita sudah punya apa namanya? User sebentar ya. MySQL min u root ya. Sorry saya typo ya. Kita lihat select user dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya punya 2 user yang mirip ya, Iprin ada S-nya dan tanpa S. Itu harusnya satu aja yang dibuat. Oke. Untuk ngecek tadi ya, select user from MySQL titik user. Ya, begitu. Lalu kemudian kalau sudah di exit, ya nanti akan kembali ke root seperti ini. Terus kemudian kita login sebagai user. Ya, user Eprince, namanya Eprince ya. Kita SU, ketikan SU Eprince. Eprince ada S-nya. Nggak usah titik koma. Jadi cirinya kalau di sini ada hashtagnya, itu nggak perlu titik koma. Kalau misalnya ada MySQL, ini harus ada titik komanya setiap akhir perintah. Kita enter gitu. Nah, setelah itu akan muncul gini, root ya. Terus tanda dolar begitu kita cd ini. Kita masukkan bin ya. Bin garis miring apartment create ya. Untuk memulai konfigurasi archive ID ya. Saya coba archive ID-nya digilip misalnya. Digilip ya. Sudah, saya enter. Ya, ini akan banyak konfirmasi-konfirmasi yang membutuhkan enter ya, teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita klik enter lagi. Hostname-nya kita tentukan ya, misalnya digilip.bahrul.com gini. Apakah bisa? Bisa. Ya, bisa. Kita enter. Ini kita enter lagi. Alias juga enter. Path-nya juga enter. HTTPS hostname kita enter. Kosongin aja. Administrator email kita ketikkan admin at domain kita tadi atau ini mana tadi ya, digilip.bahrul.com, digilip.bahrul.com. Nah, admin at digilip.bahrul.com. Nah, gini. Oke, kita enter. Archive name-nya kita tentukan digilip digital library Bahrul gini misalnya. Ya. Ini core setting kita enter juga. Bentar. Oke, kita enter, configure database, kita enter juga digilip ini juga kita enter, terus MySQL localhost kita enter, ini juga kita enter, socket ini juga kita enter, database usernya kita sesuaikan, ini juga sama sampai sini, ini juga kita enter.
Ya, create database digilip. Database digilip, enter juga. Baru di sini ya kita harus tentukan usernya sesuai dengan yang kita buat tadi, ePrints kan ya. ePrints ada S-nya. Ya. Ya, kita enter. Passwordnya kita berikan tadi sesuai tadi ya. Kalau satu ya berarti satu. Ya, table, yes kita enter. Ini akan proses menginstal ya. Menginstal konfigurasinya. Create an initial user, kita yes, kita enter. Username-nya admin, kita enter lagi. Ini juga kita enter. Passwordnya kita buat admin juga ya. Ya, kita enter. Emailnya admin at apa tadi digilip ya. digilip.bahrul.com. Kita enter. Ya, kita enter lagi sampai proses. LUC subject itu adalah LUC subject ya, itu adalah subjek dari Library of Congress. Jadi subjeknya nanti menyesuaikan dengan perpustakaan Library of Congress ya. Nah, seperti itu kita enter. Ya, kita tunggu sampai selesai prosesnya, kemudian nanti kalau sudah selesai kita exit ya. Ya, kita enter. Nah, ini berarti sudah selesai. Oke. Nah, ini belum berakhir ya. Kita exit dulu. Exit. Ya, setelah itu kita nonaktifkan dulu ininya apa namanya? Apache-nya. Saya install saya setting yang besar dulu ya. Ini kan yang muncul Apache 2 Ubuntu default page ya. Nah, dengan kita untuk memunculkan ePrints itu kita perlu menonaktifkan ini dulu. Caranya bagaimana? Ini perhatikan yang di hitam-hitam ya. A2 decide ya 000 default ya. Decide kita disable dulu. Ya, setelah itu kita enable ePrints-nya A2 site ePrints. Kita enter. Nah, seperti itu. Lalu ada perintah sini, systemctl reload Apache. Ya, kita ikutin. Systemctl reload Apache 2. Ya, kita enter. Oke, sudah. Kita konfigurasi hostnya. Ya, untuk menyesuaikan ya, kita konfigurasi dengan perintah nano etc host, ada S-nya gini. Kita ganti ini dengan tadi apa digilip.bahrul.com. Ya. Kira-kira seperti itu. Kita ganti juga ini IP dari punya kita 192.168.156 tadi ya 118. Kita X ya, Ctrl X ya. Kita Ctrl Y host begini. Terus di root Apache dulu. Terus kemudian ini dihapus systemctl restart networking gini. Sudah selesai. Kita reload lagi ya. Sudah selesai, kita coba akses di sini ya. Pertama kali ya. Apa tadi Bahrul digilip ya. digilip.bahrul.com. Nah, akan muncul seperti ini. Welcome to Digital Library Bahrul. Nah, begitu. Kita coba tes ya login ya dengan password user dan password tadi admin. Ya, kita enter. Nah, ini sudah bisa berhasil diinstal begitu.
kira-kira seperti itu. Tapi ini masih sifatnya masih lokal ya, lokal dalam artian di Ubuntu-nya saja bisa diakses. Gitu. Apakah bisa diakses dari sini Pak? Bisa, tapi halaman luarnya saja. Seperti contohnya. Coba kita cek ya. Tadi apa? Hmm, digilip ya. Ini nanti mercusuar ini pasti munculnya. Nggak akan muncul. Nah, ya, situs ini tidak dapat dijangkau. Nah, alternatifnya kita bisa akses pakai apa IP ya. 92.168.56.118 tadi ya. Nah, ini harusnya sudah bisa terakses. Cuma halaman luar saja. Gitu. Halaman luar artinya kita nggak bisa login. Ya. Nah, ini sudah bisa terakses. Tapi halaman luar aja, kita nggak bisa login. Kita cek ya. Karena apa? Karena nggak ada DNS-nya. DNS itu yang menerjemahkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ketika saya arahkan di sini di login, itu nanti akan muncul apa? Akan muncul halaman digilip.bahrul.com. Jadi ini dipaksakan untuk mengakses ini digilip.bahrul.com. Kayak gitu. Jadi harus terpasang DNS dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk apa tutorial ya atau materi ke berapa kelima ya install MySQL dan repository ePrints. Jadi sehingga ePrints itu bisa diakses sesuai dengan apa sesuai dengan hostname yang kita sudah buat sebelumnya gitu. Untuk pengaturan selanjutnya kita bertemu di materi ke-6 ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa.